Halo semua, kami di sini akan menjelaskan terkait teori von Thunen dengan mata kuliah Spasial Ekonomi PL 5103. Anggota kelompok kami sendiri ada Iksal, Komang, Gina, Yonatan, Diva, Teresia, dan Ilham. Teori von Thunen dikemukakan oleh Johann Heinrich von Thunen yang merupakan seorang ekonom terkemuka di Jerman Utara. Von Thunen merupakan penemu dari model sewa lahan pertanian. Karyanya pada tahun 1826 dengan judul The Isolated State terkait ekonomi spasial dan menghubungkannya dengan teori sewa tanah. Von Thunen ini juga merupakan seorang yang pertama kali membuat model analitik dasar dari hubungan pasar, produksi, dan juga jarak. Teori von Thunen, teori ini akan membahas mengenai pola distribusi dari pertanian dan juga pemilihan akan lahan, di mana teori ini akan berpatokan kepada biaya transportasi untuk menjadi faktor utama dalam pemilihan penggunaan lahan. Teori ini memiliki 7 asumsi. Yang pertama adalah isolated state, di mana adanya kota yang dikelilingi oleh daerah pemasok akan komoditas pertanian. Yang kedua ada single market, di mana hanya menerima komoditas pertanian dari wilayah sekitar perkotaan. Yang ketiga ada single destination, di mana daerah pinggiran hanya menjual komoditas ke daerah perkotaan, tidak ke daerah lain. Lalu ada homogeneous, di mana lahan tidak memiliki perbedaan dalam segi kualitas tanah, iklim, dan juga topografi. Lalu ada maximum oriented, di mana petani bersifat rasional, di mana hanya menggunakan keuntungan maksimal untuk hasil dari pertanian mereka. Lalu ada one moda transportation, di mana hanya ada satu moda di dalam mereka melakukan pengiriman terhadap hasil pertanian. Dan yang terakhir ada equidistant, di mana biaya transportasi ditanggung oleh petani dan besarnya sama dengan jarak yang ditempuh. Selanjutnya kita akan membahas terkait land rent theory. Di sini kita menggunakan asumsi bahwa pasar persaingan sempurna sehingga pada akhirnya profitnya akan mencapai nilai 0. Ketika nilai profit sama dengan 0, maka total revenue apabila dikurangi dengan total cost juga akan sama dengan 0. Turunan dari komponen total cost adalah sewa lahan atau land rent, biaya produksi atau C, dan delivery ataupun transport cost yang dilambangkan dengan delivery cost ataupun DC. Selanjutnya, untuk persamaan land rent-nya adalah total revenue dikurangi dengan production cost dan juga delivery cost. Selanjutnya, kita akan menjabarkan terkait dengan total revenue, yang dimana apabila diturunkan, maka land rent sama dengan harga dari komoditas dikalikan dengan jumlah komoditas dikurangi dengan production cost dikalikan dengan total komoditas dan dikurangi juga dengan biaya transport dikalikan dengan jarak dan dikalikan dengan total komoditas. Maka pada akhirnya akan diperoleh hasil turunan yang mana jarak itu akan sangat mempengaruhi dari nilai land rent tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait land rent curve. Dari persamaan tadi kita akan memodelkan ke dalam model grafik yang dimana absis vertikal adalah land rent dan juga absis horizontal adalah jarak. Di sini dapat diketahui apabila semakin menjauhi pasar, maka nilai land rent semakin kecil akibat dari biaya transportasi yang semakin besar. Dan pada titik tertentu, nilai land rent akan mencapai nilai 0 pada jarak yang telah mencapai titik akhir. Hubungan antara sewa lahan dengan jarak ke pusat kota dapat digambarkan melalui kurva bitrend. Gabungan dari beberapa kurva bitrend penggunaan lahan akan membuat kurva pola penggunaan lahan. Jika dilihat dari kurva di samping, maka pola penggunaan yang terbentuk adalah zona retailing sebagai pola penggunaan untuk pendapatan dan sewa paling tinggi, serta terus menurun pada zona industrial hingga zona residensial yang merupakan pola penggunaan lahan dengan pendapatan paling kecil serta sewa paling murah. Kurva bitrend zona retailing akan lebih runcing karena mempunyai aksesibilitas yang paling baik. Sebaliknya, bitrend kurva zona residensial yang jauh dari pusat kota sangat landai.
Analisis ini dipengaruhi oleh jarak ke pusat kota di mana ongkos produksi tergantung oleh ongkos transportasi. Biaya produksi dan transportasi ini dapat diasumsikan sebagai biaya lokasi. Lahan pada pusat kota memiliki biaya transportasi yang kecil, sehingga biaya lokasi sama dengan biaya sewa lahan. Pola pemanfaatan lahan von Thunen. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa harga sewa lahan berhubungan dengan jarak, di mana semakin dekat jarak dengan pusat kota, maka harga sewanya akan semakin mahal. Hal ini berdasarkan karakteristiknya, maka produk susu dan sayuran akan menempati zona pertama karena dia mudah rusak dan harus segera digunakan. Berikutnya adalah kayu bakar. Di zona kedua, di zona ketiga adalah makanan pokok dan gandum, karena di sini pengangkutannya lebih murah. Kemudian di kelima adalah peternakan daging karena hewan bisa dibawa langsung, bisa berjalan sendiri menuju pusat kota. Baru yang terluar adalah zona hutan liar. Jadi setelah kita mempelajari teori von Thunen, kita ada pertanyaan nih. Sebetulnya teori ini apakah masih relevan atau tidak, menimbang bahwa teori ini dikembangkan di abad ke-19? Jawabannya, tentu saja teori ini masih relevan. Karena sampai sekarang, apabila kita melihat kepada riset-riset penelitian, baik dari analisa pertanian dan juga dinamika penggunaan lahan, teori von Thunen ini masih tetap digunakan sebagai basis. Namun, teori ini butuh penyesuaian, karena seperti yang kita tahu, masa sudah berubah, lingkungan berubah, teknologi berubah, dan juga kebutuhan ekonomi sudah berubah. Seperti yang kita tahu, dulu von Thunen berfokus kepada pertanian, sekarang sektor ekonomi sudah berubah, teknologi baik untuk yang pengawetan makanan dan juga transportasi sudah berubah, sehingga hal-hal tersebut perlu diperhatikan dalam teori von Thunen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implikasi atau studi kasus dari teori von Thunen di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, dan Malaysia. Pulau Sebatik adalah suatu daerah yang berada di perbatasan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Pulau ini dimiliki oleh dua negara. Sebatik bagian utara merupakan milik Malaysia dan bagian selatan adalah milik Indonesia. Secara administratif, Kecamatan Sebatik termasuk dalam Kabupaten Nunukan dengan ibu kota Nunukan di sebelah barat, yaitu letaknya berada di Pulau Nunukan. Uniknya, Kecamatan Sebatik diapit oleh dua kota administratif. Yang pertama adalah Kota Nunukan yang merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan dengan jarak tempuh kurang lebih 165 km. Selanjutnya Kota Tawau yang merupakan bagian dari negara sebelah Malaysia Timur dengan jarak tempuh 16 km. Nah, dari hal tersebut menyebabkan aktivitas Kecamatan Sebatik dengan Kota Tawau lebih tinggi bila dibandingkan dengan aktivitas Kecamatan Sebatik dan kota-kota lainnya di Kalimantan Timur. Tingginya aksesibilitas ke negara Malaysia menyebabkan produk yang ada di Sebatik didominasi oleh produk-produk Malaysia, mulai dari gas untuk memasak, peralatan elektronik, bahan bangunan, makanan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti gula, minyak goreng, ember, dan lain-lain. Sebaliknya, Tawau pun menjadi satu-satunya daerah pemasaran hasil bumi dan perikanan dari Sebatik seperti kakao, kelapa sawit, dan pisang. Mengingat jarak kedua pulau itu dengan pusat kegiatan ekonomi di negara bagian sebelah relatif dekat. Bahkan karena tingginya aktivitas perdagangan yang dilakukan, pengusaha-pengusaha kota Tawau sampai rela membangun pabrik di dekat perbatasan guna memudahkan aksesibilitas, menjaga kualitas komoditi, serta meminimalisir production cost. Dari sini, kita dapat simpulkan bahwa tingginya aktivitas antar daerah tersebut diakibatkan oleh adanya barang-barang yang tergolong primer dan didominasi dari Malaysia, atau adanya ekspor dan impor. Nah, dari sini juga kita ketahui bahwa 7 asumsi dari teori von Thunen sudah terpenuhi. Yang pertama, Sebatik merupakan daerah terpencil karena sulit untuk mengakses kota-kota besar di Kalimantan Timur, apalagi pada jarak yang dekat seperti Nunukan dan Tarakan. Potensi sumber daya alam Sebatik bisa untuk memenuhi daerahnya dan daerah lainnya. Maka tak heran apabila ia menjual komoditinya ke negara sebelah. Yang ketiga, hasil pertanian di Kecamatan Sebatik hanya dijual di Kota Tawau, Malaysia, yang lebih mudah diakses daripada ke desa maupun ke kota lain yang terdekat di Indonesia. Yang keempat, Kecamatan Sebatik memiliki ciri yang sama dengan fungsi lahan sebagai daerah pertanian, hutan, dan perkebunan. Yang kelima, petani di Kecamatan Sebatik mencari hasil yang maksimum dengan mendistribusikannya ke Tawau, di mana daerah tersebut lebih mudah diakses
jarak yang lebih pendek, dan biaya transportasi yang lebih murah. Yang keenam, ekspor dilakukan dengan angkutan darat dan laut. Yang ketujuh, biaya angkutan ditanggung petani dan dimasukkan ke harga jual, sehingga dapat mendapatkan keuntungan yang lebih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.